Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Dayanti dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik pengalaman lapangan mengajar saya di Sekolah Dasar Negeri 02 Pontianak Utara. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan PPL 2 saya. Praktik pengalaman lapangan atau yang disebut dengan PPL adalah kegiatan mahasiswa serta program pendidikan profesi guru atau PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra. PPL merupakan mata kuliah serta kegiatan intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengaplikasian teori yang didapat di bangku kuliah. Menurut Hamalik yang dikutip oleh Siti Aminah dan Nur Ittihadatul Ummah, PPL merupakan kegiatan yang diprogramkan untuk mahasiswa pada LPTK, meliputi latihan mengajar dan latihan di luar mengajar. Kegiatan ini untuk membentuk dan membina kompetensi profesional bagi calon pendidik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbentuknya kepribadian calon pendidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan bagi profesinya serta cakap dan tepat menggunakannya di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik pengalaman lapangan atau PPL adalah kegiatan yang diprogramkan untuk mahasiswa bagi calon pendidik untuk membentuk kepribadian calon pendidik dengan melatih mengajar dan latihan di luar mengajar. Kegiatan tersebut seperti latihan mengajar serta mengerjakan tugas-tugas kependidikan di luar mengajar, seperti observasi pembelajaran di kelas untuk mengamati berbagai karakteristik dalam proses belajar dan mengikuti kegiatan manajemen sekolah seperti rapat sekolah dan tugas administratif sekolah. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara terbimbing dan mandiri untuk memenuhi persyaratan pembentukan profesi kependidikan. Pada pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL, secara umum pembimbingan mahasiswa akan didominasi oleh guru pamong di sekolah mitra. Adapun jumlah SKS untuk mata kuliah ini biasanya sebanyak 4 SKS. Kegiatan PPL tersebut dilaksanakan selama 3 bulan. Pelaksanaannya sendiri akan disupervisi oleh dosen dan guru pamong dari sekolah mitra. Sasaran dan materi pelaksanaan PPL secara umum meliputi kegiatan pelatihan, observasi, simulasi, praktik lapangan, diskusi, dan pembuatan laporan serta evaluasi. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan program PPL memberikan kesiapan bagi calon guru untuk berdiri di depan kelas dan kegiatan lainnya untuk peningkatan keterampilan dalam bidang administrasi dan manajemen sekolah. Dalam kegiatan PPL, mahasiswa dilatih untuk meningkatkan keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan dalam hal yaitu 1. Memulai dan mengakhiri pembelajaran, yang kedua menjelaskan sesuatu, yang ketiga reinforcement, yang keempat menggunakan media, yang kelima menyusun skenario pembelajaran, yang keenam mengadakan variasi pembelajaran, yang ketujuh membimbing diskusi, yang kedelapan mengelola kelas, yang kesembilan memotivasi bertanya, dan kesepuluh mengevaluasi secara bertahap dan terpisah. Di samping itu, beberapa kecakapan hidup dalam pembelajaran juga dilatihkan seperti kecakapan mengenal diri, yaitu kecakapan berpikir, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan foksional. Hal ini sejalan dengan 4 kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yaitu kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
arif dan berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam, sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, kegiatan PPL 2 ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, latihan mengajar untuk mengasah kemampuan calon pendidik dalam melaksanakan pembelajarannya. Yang kedua, yaitu menelaah pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah yang akan memperkaya wawasan dan kompetensi calon pendidik. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu menambah keterampilan calon pendidik dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan guru, yaitu keterlibatan calon pendidik dalam manajemen atau tata kelola sekolah. Nah, adapun manfaat PPL 2 yaitu membawa manfaat diantaranya untuk mahasiswa, sekolah, dan perguruan tinggi. Ketiganya apabila diperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran dan kegiatan administrasi di sekolah. Nah, bagi sekolah yaitu manfaat dari bagi sekolah, yang pertama memperoleh kesempatan untuk ikut andil dalam menyiapkan calon guru atau tenaga kependidikan yang kompeten. Yang kedua yaitu mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Nah, bagi manfaat perguruan tinggi yaitu yang pertama memperoleh umpan balik dari pengalaman mahasiswa praktikan di sekolah sehingga kurikulum materi kuliah dan pengembangan iptek dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan masyarakat pada umumnya dan perkembangan pendidikan khususnya. Nah, yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan sekolah tempat praktik untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari informasi umum sekolah SDN Negeri 02 Pontianak Utara. Nah, ini dia adalah profil dari SDN Negeri 02 Pontianak Utara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dari SDN Negeri 02 Pontianak Utara, yaitu bertakwa, berbudaya, cerdas, berkualitas di bidang iptek, dan berwawasan lingkungan. Nah, adapun misi dari SDN 02 Pontianak Utara yang pertama yaitu meningkatkan warga sekolah yang bertakwa dengan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, mewujudkan warga sekolah yang berbudaya dengan membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Meningkatkan warga sekolah yang cerdas dengan melaksanakan pendidikan yang selalu berorientasi pada mutu secara keilmuan, moral, maupun sosial. Dan yang keempat yaitu meningkatkan warga sekolah yang berkualitas dengan optimalkan kompetensi yang ada. Yang kelima yaitu menjadikan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan dengan melaksanakan 7K, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan juga kesehatan. Nah, adapun tujuan sekolah yaitu yang pertama, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu membiasakan warga sekolah untuk melakukan 5S. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan warga sekolah dengan meningkatkan mutu dari warga sekolahnya. Dan yang keempat yaitu meningkatkan warga sekolah yang berkualitas dengan optimalkan kompetensi yang ada. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan lingkungan sekolah. Nah, adapun struktur organisasi dari SDN 02 Pontianak Utara yaitu terdapat
pengawas, pembina, kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, dan operator, bendahara, bosda, bendahara bosnas, kesiswaan, UKS, kurikulum, guru penjasorkes, wali kelas 1A dan 1B, wali kelas 2A dan 2B, wali kelas 3A dan 3B, wali kelas 4A dan 4B, dan ada juga wali kelas 5A dan 5B, wali kelas 6A dan 6B. Dan terdapat juga guru agama Islam, Sapam, penjaga sekolah, koordinator pramuka dan upacara, koordinator kesenian, koordinator lomba, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, dan pembantu sekolah. Dan terdapat juga ada 22 tenaga kependidikan, yaitu terdapat kepala sekolah, 15 dari tenaga pendidik, dan terdapat guru kelas, dan terdapat guru penjaskes 2 orang, dan guru agama 2 orang. Dan ada juga TU atau tata usaha dan penjaga perpustakaan, pembantu dan kebersihan, serta sapam dan penjaga malam. Dan di SDN 02 Pontianak Utara, siswa terdapat 323 siswa. Dan ini yaitu pelaksanaan pembelajaran dilakukan 5 hari. Baik sarana dan prasarana sekolah, terdapat ruang kelas 6 lokal, ruang ibadah, ruang UKS, ruang kepsek, ruang TU, kamar mandi WC perempuan dan laki-laki, dan kamar mandi guru. Dan yang terakhir yaitu ruang perpustakaan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hasil kegiatan PPL 2 saya, yaitu hasil dari pelaksanaan pembelajaran di SDN 02 Pontianak Utara, yaitu dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan 2 Desember 2022. Kegiatan awal dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN 02 Pontianak Utara dilakukan dengan mengamati atau mengobservasi dengan mengikuti pembelajaran di dalam kelas ketika guru sedang melakukan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dilakukan selama seminggu. Aktivitas mengajar di SDN 02 Pontianak Utara dilaksanakan 5 hari penuh. Setelah melakukan observasi dan pengamatan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas bersama guru, mahasiswa mulai mengerjakan RPP untuk penampilan terbimbing mahasiswa. RPP yang dikerjakan mahasiswa yaitu RPP kurikulum K13 dengan kelas 2, 3, 5, dan 6. Setelah mengerjakan RPP terbimbing, mahasiswa melakukan bimbingan RPP kepada guru pamong. Setelah melaksanakan bimbingan dengan guru pamong akan memberikan saran terhadap RPP yang telah mahasiswa kerjakan. Setelah mahasiswa merevisi RPP, mahasiswa boleh melaksanakan penampilan terbimbing dengan diawasi guru pamong atau guru kelas di saat pengambilan nilai pelaksanaan penampilan praktik mengajar terbimbing. Setelah mahasiswa selesai melaksanakan pembelajaran penampilan praktik mengajar terbimbing, guru pamong memberikan saran terhadap penampilan mahasiswa yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki penampilan praktik mengajar terbimbing selanjutnya. Hal ini dilakukan selama 6 kali secara berulang. Nah, selama masa kegiatan PPL 2, mahasiswa juga mengisi jurnal kegiatan dan jurnal bimbingan. Pelaksanaan pembelajaran di SDN 02 berjalan baik dan sistematis dengan arahan dari guru pamong dan guru kelas serta memberikan bimbingan dan ilmu kepada mahasiswa untuk meningkatkan skill kemampuan tenaga pendidik. Nah, tidak hanya memberikan ilmu tentang keterampilan mengajar untuk membangun jati diri sebagai calon guru, para bapak ibu guru membimbing mahasiswa dalam melaksanakan dan mengajarkan tentang manajemen administratif sekolah. Siswa-siswi dari SDN 02 Pontianak Utara juga melaksanakan pembelajaran dengan kondusif. Setelah menyelesaikan penampilan praktik mengajar terbimbing, mahasiswa melanjutkan tugasnya dengan melaksanakan penampilan praktik mengajar mandiri, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri tapi tetap diawasi oleh guru pamong atau dewan guru. Nah, mahasiswa juga dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan
beberapa media seperti infocus, flashcard, dan media nyata. Dan juga menggunakan berbagai macam model pembelajaran untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, penampilan praktik mengajar mandiri dilaksanakan sebanyak 6 kali. Setelah mahasiswa selesai melaksanakan penampilan praktik mengajar terbimbing dan mandiri, mahasiswa dan guru pamong berkonsultasi dari hasil penampilan praktik mengajar terbimbing dan mandiri dengan memilih 3 penampilan terbaik dari mahasiswa. Kemudian guru pamong dan DPL merekapitulasi nilai mahasiswa. Nah, selain mahasiswa melaksanakan penampilan praktik mengajar terbimbing dan mandiri, nah, mahasiswa juga biasanya melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan masuk ke kelas jika terdapat guru kelas yang sedang berhalangan masuk atau izin. Nah, aktivitas non mengajar selama PPL 2 di SDN 02 Pontianak Utara, saya dan mahasiswa melakukan kerja bakti bersama dengan guru, membersihkan dan merapikan perpustakaan, dan melakukan upacara Senin secara rutin. Mengikuti kegiatan yang ada di sekolah SDN 02 Pontianak Utara, yaitu ikut serta dalam membantu kegiatan KKG dan rapat para kepala sekolah Pontianak Utara. Dan saya juga menjadi panitia dan juri hari ulang tahun Kota Pontianak, mengikuti karya wisata bersama siswa-siswi dan para guru Tugu Katulistiwa, melakukan makan bersama kacang hijau dengan siswa di lapangan sekolah, dan mengikuti kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengajarkan seni tari kepada siswi SDN 02 Pontianak Utara, dan membantu mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler Paskibra dalam latihan tata upacara, serta makan bersama dengan para guru SDN 02 Pontianak Utara. Nah, kendala yang dihadapi saya dan mahasiswa dalam praktik mengajar yaitu setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga mahasiswa harus memahami karakter siswa. Dalam proses pendidikan nasional, karakteristik peserta didik merupakan unsur pokok subkompetensi penting dalam kompetensi pedagogis. Menguasai karakteristik peserta menjadi mutlak bagi tenaga pendidik. Bahkan, penguasaan karakteristik tersebut menjadi salah satu indikator profesional atau tidaknya seorang tenaga pendidik. Nah, sebagai sebuah kompetensi, karakteristik peserta didik tidak hanya dijadikan sebagai sebuah variabel kognitif, tetapi karakteristik peserta didik mutlak dipahami, dikuasai, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran, baik bagi tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Nah, memahami karakteristik peserta didik termasuk di perguruan tinggi tidak dapat diabaikan. Bila diabaikan, proses pembelajaran tidak akan mencapai hasil maksimal. Nah, pada perkembangannya, pembentukan karakter anak didik sulit dicapai. Atas dasar tersebut, menurut Janawi, pendidik atau guru perlu menyelami dunia anak, potensi, minat bakat, motivasi belajar, dan permasalahan lain yang berhubungan dengan anak. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli yaitu anak mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda-beda setiap anak. Hal ini merupakan karakteristik anak sebagai unsur pokok subkompetensi penting dalam kompetensi pedagogis, yang dimana karakteristik anak dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang tidak akan mencapai hasil maksimal. Nah, penanganan dari kendala yang terjadi yaitu penanganan kendala memahami karakteristik anak dalam proses pembelajaran, yaitu tenaga pendidik sebagai salah satu komponen penting proses pembelajaran dituntut memahami, menguasai, dan mengimplementasikan indikator karakteristik anak. Nah, faktor-faktor utama tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik
di kelasnya. Yang kedua, semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Yang keempat, yaitu mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Yang kelima, membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Yang keenam, memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok, minder, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik anak perlu dielaborasi dengan disinkronisasi dengan pelaksanaan tugas pendidik di kelas maupun di luar kelas. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa peserta didik memiliki karakteristik terdiri atau tersendiri. Ia berbeda-beda antara satu dan lainnya. Peserta didik kembar identik pun memiliki perbedaan meskipun ia memiliki banyak kesamaan. Sekian dari penjelasan hasil laporan PPL 2 saya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan kegiatan saya selama PPL di SDN 02 Pontianak Utara selama 3 bulan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.